Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Selasa 18 Maret 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan bersama saya Anita Nawang. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Warga Desa Nglungger, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki di pinggir Sungai Bengawan Solo. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban diketahui merupakan warga Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Polisi yang mendapatkan informasi dari warga segera menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Jasad tanpa identitas itu segera dilakukan pemeriksaan di RSUD Blora bersama tim Inafis Polres Blora. Kapolsek Kradenan Ibtu Umbaran Wibowo mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui korban bernama Wahyu Diono, berusia 66 tahun yang merupakan warga Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dari informasi yang berhasil dihimpun, korban meninggal akibat terseret banjir saat melakukan sholat maghrib di rumahnya. Selang 2 hari kemudian, jasadnya ditemukan mengapung di Sungai Bengawan Solo, turut Desa Nglungger, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Jadi tadi siang sekitar pukul 1 siang kita menerima laporan dari masyarakat bahwa warga menemukan sesosok jenazah mayat hanyut di sungai. Jadi tadi posisi mayat ketika ditemukan tersangkut di rerumpunan bambu, tetapi karena posisinya agak ke tengah dan arus Sungai Bengawan Solo ini agak deras, maka kita minta bantuan BPBD untuk mengevakuasi. Setelah itu kita bawa ke rumah sakit untuk diketahui identitasnya, karena memang saat ditemukan kondisi mayat tanpa busana, tidak ada identitas, sehingga kita pastikan dengan identifikasi dari Inafis Polres Blora. Sehingga hasil dari Inafis tadi menyatakan bahwa korban adalah Pak Wahyu Diono yang berasal dari Madiun. Beliau ternyata menurut keterangan warga adalah korban dari bencana alam ya Pak. Longsor, yang rumahnya longsor, beliau sedang menjalankan ibadah, kemudian longsor. Kebetulan sudah 2 hari Pak ya. 2 hari dicari dan alhamdulillah ditemukan di Blora. Dalam evakuasi tadi ada kendala nggak Dan? Kalau kendala memang tidak terlalu ada ya, cuman arusnya saja yang deras, sehingga kita karena keterbatasan alat kemudian kita minta bantuan BPBD menggunakan perahu SAR sehingga bisa dievakuasi. Dan tadi juga sudah dicek oleh medis bahwa tidak ada diketemukan tanda-tanda penganiayaan atau luka yang seperti tindak kejahatan. Jadi murni karena bencana. Usai dilakukan pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda penganiayaan sehingga jasadnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang menetapkan 2 tersangka yang merupakan mantan pegawai Bank Plat Merah pada tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit di bank milik negara tersebut. 2 mantan pegawai plat merah yaitu KFA dan RCS ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kabupaten Semarang karena terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang pemberian kredit usaha rakyat atau KUR dan kredit umum pedesaan atau KUPEDES kepada puluhan debitur. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Ismail Fahmi menyebutkan kedua tersangka memiliki perannya masing-masing sehingga negara mengalami kerugian sebesar 3.554.776.267 rupiah. Dijelaskannya, jika tersangka KFA telah melakukan penyimpangan penyalahgunaan dalam pemberian kredit KUR dan KUPEDES kepada 71 debitur. Sementara tersangka RCS telah melakukan penyimpangan penyalahgunaan dalam pemberian kredit KUR dan KUPEDES kepada 91 debitur. Dari tersangka RCS, diketahui uang itu ia gunakan untuk bertransaksi trading forex dan juga untuk talangan angsuran bagi nasabah yang menunggak. Bahwa atas perbuatan para tersangka tersebut di atas, berdasarkan laporan hasil audit tanggal 21 Agustus 2023 ditemukan kerugian negara total sebesar 3.554.776.267 rupiah. Tersangka RCS dan KFA diduga melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak korupsi sebagaimana. Jadi
ada 2 kasus dalam hal ini. Yang pertama yang kerugian 2 miliar 10.989.300 rupiah. Yang kedua adalah yang 1 miliar 543 juta rupiah. Kedua tersangka diduga telah melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan bahwa ada investor baru yang berpeluang membuka kesempatan bekerja kembali bagi mantan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek yang sebelumnya dinyatakan pilot. Hal tersebut disampaikan Menaker Yasirli saat berkunjung di Sritek Sukoharjo. Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli memastikan ada investor baru yang akan menjalankan kembali bisnis PT Sri Rejeki Isman atau Sritek. Hal tersebut disampaikan Yasirli saat meninjau layanan pencairan klaim jaminan kehilangan pekerjaan JKP di pabrik Sritek Sukoharjo Senin 17 Maret 2025. Menaker mengatakan sejak pemberitahuan PHK pada 26 Februari oleh tim kurator kepada para pekerja Sritek Group, pihaknya melakukan upaya strategis dan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS, tim kurator dan serikat pekerja untuk menangani masalah ketenagakerjaan ex-pekerja Sritek Group. Menaker memastikan hari ini terkonfirmasi telah dilakukan penandatanganan kontrak kerja mantan pegawai Sritek Group untuk bekerja kembali dengan investor baru. Dan hari ini terkonfirmasi telah dilakukannya penandatanganan kontrak kerja untuk bekerja kembali ex-pekerja Sritek Group dengan investor. Tentunya hal ini tidak terlepas dari adanya minat dari investor yang ingin melanjutkan bisnis PT Sritek Group dan juga tidak terlepas dari peran tim kurator yang telah membuka kesempatan bagi investor yang berminat untuk mengaktifkan kembali operasional perusahaan. Dalam kunjungan ini, Menteri Yasirli sempat berbincang dengan sejumlah mantan karyawan Sritek soal layanan pencairan JHT dan JKP. Sementara saat disinggung soal kapan para pekerja kembali bekerja, Menaker belum dapat memastikan karena investor masih melakukan persiapan. Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. berpuluh-puluh tahun
tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Aneh wis golek batet ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD pada Selasa siang mendatangi kantor DPRD Rembang untuk menyampaikan tuntutan adanya revisi undang-undang agar status guru PAUD setara dengan guru di jenjang pendidikan lainnya. Untuk mengetahui seperti apa tuntutan dari guru PAUD di Rembang, kami telah terhubung dengan reporter Vicky Rio. Silakan Saudara Vicky, laporannya. Selamat siang pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Bersama saya Vicky Rio Utomo, saya melaporkan dari Kabupaten Rembang. Saat ini tadi barusan berlangsung audiensi antara guru PAUD dengan DPRD Rembang, di mana puluhan guru PAUD mendatangi kantor DPRD Rembang yang ada di belakang saya ini untuk melakukan audiensi, dan mereka menginginkan beberapa tuntutan yang mereka ingin sampaikan ke DPRD Rembang agar tuntutan tersebut segera dibawa ke pusat atau segera direalisasikan. Dari tuntutan para guru PAUD tadi diantaranya adalah terkait tuntutan revisi undang-undang, di mana mereka menginginkan bahwasanya tidak ada guru formal dan tidak ada guru non formal, bahwa mereka semua guru itu sama dan setara. Selain itu mereka juga menuntut adanya Bankesra untuk segera dicairkan, karena dari mereka itu pengakuan dari para guru PAUD mengatakan bahwa gaji yang mereka terima dari Bankesra itu hanya di antara 50.000 hingga 750.000 rupiah. Sambutan baik pun dilontarkan oleh DPRD Rembang melalui Wakil Ketua DPRD Rembang Muhammad Ridwan, mengatakan bahwa dirinya menjanjikan akan siap mengawal segala tuntutan yang disampaikan oleh guru PAUD tadi, dan akan segera membawa tuntutan mereka ke pusat nantinya, dan akan juga segera memberikan solusi terkait Bankesra yang belum dapat dicarikan untuk saat ini. Oke, terima kasih. Saya Vicky Rio Utomo dari Rembang melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Kawasan Industri Kendal KIK yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 kini terus berkembang pesat. Namun di tengah perkembangan yang pesat, KIK mendapat kritik terkait kurangnya fasilitas ibadah khususnya bagi para pekerja muslim. Kawasan yang berlokasi di Kaliwungu Kendal tidak memiliki masjid yang dapat digunakan oleh para pekerja untuk menjalankan ibadah sholat, terutama sholat Jumat.
Akibatnya, ribuan karyawan harus keluar area untuk menunaikan kewajiban tersebut. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kendal sekaligus takmir Masjid Agung Kendal, Asroi Thohir, menyayangkan kondisi ini. Menurutnya, sholat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki muslim. Banyak pekerja harus mencari masjid di luar kawasan yang bisa menyebabkan keterlambatan mereka kembali ke tempat kerja. Menurut Asroi Thohir, meskipun mayoritas perusahaan di kawasan ini merupakan perusahaan asing dengan latar belakang non-muslim, penyediaan masjid tetap menjadi kebutuhan mendasar yang seharusnya dipenuhi. Meski begitu, ada kabar baik bagi para pekerja muslim di KIK. Asroi Thohir mengungkapkan bahwa sebelum bulan Ramadan tahun ini, pihak pengelola KIK telah menyampaikan rencana untuk mendirikan masjid di dalam kawasan tersebut. Mayoritas itu, kalau nggak disediakan itu kasihan mereka nanti berhamburan kemana-mana. Punya dampak loh apa? Baliknya ke tempat kerja menjadi bisa terlambat karena jarak tempuh pulang pergi keluar zona industri itu mencari masjid gitu loh. Dan tidak menjadi relatif sulit dipantau karena keluar zona kan. Tapi kalau di dalam zona itu sendiri ada masjid kan ketahuan. Khutbah, sholat sudah selesai, ngapain lu nggak kembali ke masjid cepet-cepet lah kan bisa gampang kontrolnya. Itu satu. Yang kedua, juga memudahkan teman-teman pekerja itu untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Pak Insya Allah dengan cara begitu tidak ada rasa menggerutu lagi dan mereka akan lebih semangat untuk bekerja karena jarak tempuh antara tempat bekerja dan tempat ibadahnya tidak terlalu jauh, masih ada di komplek itu gitu loh. Nah, saya sebagai Ketua Majelis Ulama mendorong agar itu segera direalisasi. Alhamdulillah mendekati Ramadan kemarin itu Ketua Otoritas KIK sudah ketemu saya menyampaikan rencana groundbreaking peletakan batu pertama masjid tersebut diperkirakan pada pertengahan atau akhir Ramadan ini dan direncanakan Ibu Bupati akan ikut menghadiri dan meletakkan batu pertama itu. Diharapkan dengan adanya pembangunan masjid di kawasan industri Kendal, keluhan para pekerja terkait sulitnya menjalankan ibadah dapat teratasi. KIK sendiri memiliki luas lahan mencapai 1.200 hektar, di mana ada sekitar 46 tenan yang sudah beroperasi di kawasan industri tersebut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda tingkat provinsi serta kabupaten kota di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang pada Senin. Rakor ini digelar dalam rangka persiapan menghadapi arus mudik dan balik lebaran 2025. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengelola arus mudik. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) menjadi langkah penting. Lutfi mengungkapkan, arus mudik yang masuk ke Jawa Tengah diperkirakan mencapai 17,9 juta orang dengan jumlah kendaraan sekitar 1,8 juta unit. Untuk mendukung kelancaran mudik, pemerintah juga telah menyiapkan program mudik gratis yang akan dimulai pada 26 Maret 2025. Sebanyak 262 bus akan diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Lalu pada 27 Maret, ada tambahan 22 bus dari Bandung serta 16 gerbong kereta api yang terdiri dari 8 gerbong pada pagi hari dan 8 gerbong pada sore hari. Sektoral ini menjadi persepsi untuk menggali potensi-potensi wilayah agar pelaksanaan peringatan Idul Fitri maupun mudik dan balik lebaran nanti bisa lancar. Tentu Pemda tidak bisa berdiri sendiri, makanya semuanya kita gandeng, termasuk bagaimana kita nanti sarana prasarana sampai kebutuhan pokok masyarakat bisa terjamin dengan aman. Itu intinya itu, dan semuanya sudah siap aman. Diprediksi berapa orang yang akan ke Jawa Tengah, Pak? Prediksinya kita 17,9 juta nanti akan mudik di sini. Kendaraannya 1,8 juta. Jadi 17,9 juta Jawa Tengah akan dilimpahi orang mudik di wilayah kita. Oke. Cukup. Ini mudik gratis, Pak. Gimana? Mudik gratis tanggal 26 nanti kita siapkan di Taman Mini. Itu ada 262 mobil bus di Taman Mini. Kemudian tanggal 27 ada 22 bus di Bandung.
Kemudian tanggal 27 ada 8 gerbong kereta api pada pagi hari, sore hari 8 gerbong. Jadi ada 16 gerbong mudik gratis. Dalam kesempatan itu, Lutfi juga menyinggung soal maraknya oknum organisasi masyarakat atau ormas dan lembaga swadaya masyarakat LSM yang kerap memalak pengusaha dengan meminta tunjangan hari raya atau THR. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak diperbolehkan di wilayah Jawa Tengah. Gubernur pun meminta para pelaku usaha yang mengalami pemerasan untuk segera melapor ke pihak berwenang, termasuk Polda, Pangdam, atau langsung ke pemerintah provinsi. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Jelang arus mudik lebaran, jalan alternatif antar Kabupaten Pati Rembang di Kabupaten Pati rusak parah. Selain banyak lubang yang tidak kelihatan karena terendam air, jalan juga berdebu saat cuaca panas. Kondisi ini dikeluhkan warga karena membahayakan pengguna jalan. Beginilah kondisi jalan antara Kecamatan Winonggabus, Kabupaten Pati yang mengalami rusak parah. Di sejumlah titik jalan berlubang berdiameter antara 30 cm sampai 2 meter, dengan kedalaman antara 20 cm sampai 40 cm. Selain banyak lubang yang tidak kelihatan karena terendam air saat turun hujan, jalan juga berdebu saat cuaca panas, sehingga membahayakan pengguna jalan. Banyak pengendara sepeda motor yang jatuh terperosok karena lubang di jalan tertutup oleh genangan air. Kondisi jalan rusak ini dikeluhkan oleh sejumlah pengguna jalan. Sebelumnya telah dilakukan perbaikan jalan berupa penambalan jalan dengan aspal. Namun aspal tersebut mengelupas dan berlubang kembali karena struktur tanah yang labil. Kerusakan jalan tersebut diperparah saat jalur Pantura macet. Kendaraan baik mobil pribadi maupun kendaraan besar dari Pati menuju Rembang atau sebaliknya banyak yang lewat di jalan tersebut, sehingga kerusakan kian parah. Parah ini Pak, jalan penghubung antara Kecamatan Gabus sama Winong ini rusak parah. Dan ibarat seperti wisata baru, wisata Jeglogan Sewu. Sebetulnya ini kan jalan kabupaten ya, penghubung antar kecamatan dari Kecamatan Gabus ke Kecamatan Winong. Ini juga penghubung antar kabupaten juga sebagai jalan alternatif. Alternatif misalkan dari Pantura itu ada semacam kemacetan atau apa, banyak bis-bis ataupun kendaraan-kendaraan besar yang mereka ambil alternatif dari Rembang maupun dari Surabaya yang mau ke Semarang lewat jalur ini. Ini alternatif jika Pantura itu macet gitu. Selain itu juga ini penghubung antar kabupaten juga, selain Rembang juga penghubung ke Kabupaten Blora juga ini. Kalau hujan itu bergelombang jalannya dan juga banyak airnya, bergenangan air. Nah, lebarnya itu mencapai diameter setengah jalan atau bisa mungkin lebih menuju ke jalan semuanya. Yang saya harapkan secepat mungkin jalan raya menuju Winong dicor. Akibatnya karena apa? Karena wilayah mudik lebaran lah. Kalau jalan Pantura bahkan Winong Pati bisa dilewati alternatif jalan Pati Rembang. Bupati Pati Sudewo mengatakan Pemkab Pati telah menyiapkan anggaran perbaikan infrastruktur jalan rusak sebesar 330 miliar pada tahun anggaran 2025. Total dana itu hasil efisiensi dan realokasi 80% dari anggaran belanja organisasi perangkat daerah OPD dengan total anggaran 330 miliar rupiah. Diharapkan dapat melakukan perbaikan 60 ruas jalan antar kecamatan dan jalan alternatif antar kabupaten di Pati. 15 bis unit, 15 unit bis gratis, dan nanti insya Allah dari Menteri Perhubungan yang dari Jakarta ke Pati akan dibantu 20 unit bis. Saya sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan. Tujuannya Jakarta ya Pak? Dari Jakarta ke Pati. Sudah ada yang nangani, sudah biasa nangani di tiap tahunnya. Pengguna jalan dihimbau untuk berhati-hati jika melewati jalur yang mengalami kerusakan, utamanya pada malam hari. Selain gelap karena minim lampu penerangan, banyak lubang di jalan sangat membahayakan para pengguna jalan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Coach itu ngomong regional apa sih dok sebenarnya regional itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Pemerintah Kabupaten Pati menyiapkan 16 unit bus untuk mengakomodir para perantau dari Jakarta yang hendak mudik ke Kabupaten Pati secara gratis. Pemerintah Kabupaten Pati kembali mengakomodir para perantau di Jakarta. Sebanyak 16 unit bus dengan kapasitas 50 seat per bus disediakan untuk menjemput para pemudik pulang ke kampung halaman. Mudik ini diperuntukkan bagi para perantau yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata, yang kemudian mendaftarkan diri ke Badan Penghubung Provinsi.
15 unit bus didanai dari APBD Kabupaten Pati, sementara 1 bus merupakan bantuan dari Basnas Kabupaten Pati. Bis unit, 15 unit bis gratis, dan nanti insya Allah dari Menteri Perhubungan yang dari Jakarta ke Pati akan dibantu 20 unit bis. Saya sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan. Tujuannya Jakarta ya Pak? Dari Jakarta ke Pati. Sudah ada yang nangani, sudah biasa nangani di tiap tahunnya. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Disupati Nita Agustining Tias menuturkan, pemberangkatan armada bakal dilakukan pada 25 Maret di Jakarta oleh Bupati Pati Sudewo dan diperkirakan tiba di Pati 26 Maret 2025 malam. Jadi dari 15 bis itu dari APBD, anggaran PMDAG, yang 1 bis itu bantuan dari Basnas. Kemarin kita koordinasi sama Basnas, memang dari Basnas Provinsi pun menyarankan Basnas dalam hal ini membantu untuk penyediaan armada. Jadi kami koordinasi, kemudian memang dari Basnas menyumbangkan 1 armada bis untuk bisa dipakai gratis. Berangkat tanggal berapa dan nanti kepulangan juga diakomodir dari Pemkap, Bu? Iya. Kalau berangkat nanti tanggal 25 dari halaman Sedang dilepas, insya Allah dari Pak Bupati nanti yang melepas. Kemudian untuk kedatangannya nanti kan ada acara seremoni pelepasan di TMII. Di TMII nanti dilepas oleh Bapak Gubernur di pagi sekitar jam 10 sampai selesai acara, baru nanti menuju ke masing-masing daerah di wilayah Jawa Tengah. Sampai Pati dimungkinkan nanti 26 malam ya. Nanti untuk Provinsi Jawa Tengah itu tanggalnya di tanggal 10 April, dan 10 April itu dimungkinkan kan masa libur sudah selesai. Jadi sebagian pemudik itu sudah pada balik. Jadi pertimbangannya kurang efektif ketika tadi disediakan armada yang banyak ya. Jadi kita ada bantuan armada itu dari Rumah Sakit Rehata Jepara itu satu unit bis. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Jepara menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah desa terkait pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di Pendopo RA Kartini pada Selasa 18 Maret 2025. Kegiatan ini dilaksanakan guna merespon program pemerintah pusat terkait pembentukan Kopdes agar bisa maksimal dijalankan di Jepara. Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan jika pendanaan pembentukan Kopdes bersumber langsung dari Kementerian Koperasi, sekitar 3 hingga 5 miliar rupiah setiap desanya. Adapun usahanya meliputi ketahanan pangan di desa dan ekonomi kerakyatan. Witiarso menjelaskan konsep Kopdes Merah Putih masih menunggu arahan dan juknis dari pusat. Kegiatan ini juga sebagai bentuk sosialisasi agar setiap desa paham akan program yang dicanangkan pemerintah pusat. Dari Koperasi Pusat. Unit usahanya apa saja di dalamnya? Jadi di situ ada ketahanan pangan, kemudian itu baik yang ada di desa-desa tersebut diambil, kemudian untuk ekonomi kerakyatan yang ada di UMKM. Maksud dengan BUMDes atau yang belum ada BUMDes, memang koperasi baru ini lagi dirancang di pemerintah pusat. Jadi dua-duanya berjalan atau menggeser? Konsepnya seperti apa nanti Mas? Nah ini yang dari pusat yang tahu, karena kita kan hanya menerima penugasan, nanti kita ikuti arahnya dari pusat. Sementara ini baru disosialisasikan dulu supaya paham setiap desa-desa ini mengenai program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, khususnya oleh pemerintah Prabowo. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinsos Permades Kabupaten Jepara Edi Marwoto menjelaskan, pihaknya masih menunggu juklak dan juknis terkait Kopdes Merah Putih. Kita tunggu ini. Nanti kan mungkin apakah disinkronkan, ataukah saling mendukung, ataukah bagian dari itu. Jadi yang kita tunggu itu, pokoknya tadi, secara prinsip desa tadi sudah disampaikan Pak Bupati siap membentuk, tetapi juknis pembentukannya ini yang kita tunggu sampai sekarang. Pak Nandana. Rencananya nanti akan kita uji coba dulu. Ya, kita uji coba dulu. Satu, kemudian biasanya di Jepara begitu. Lalu kemudian dalam waktu yang singkat selanjutnya dibentuk. Dari Jepara,
Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengedukasi sambil ngabuburit, Polres Kendal mengajak 50 santri untuk patroli keliling kota Kendal dan membagikan takjil. Selain untuk menanamkan sadar keselamatan dalam berlalu lintas, kegiatan ini juga untuk membangun semangat berbagi di masyarakat. Tas panjenengan ada itu bisa Sebelum melakukan patroli, anak yatim diberikan wawasan dan pendekatan polisi sebagai sahabat anak. Mereka juga mendapat pemahaman jika tugas polisi tidak seperti yang dibayangkan, yakni menakutkan, namun bisa menjadi sahabat, membantu, dan menolong. Patroli dengan menggunakan 10 kendaraan ini dimulai dari Polres Kendal, melintasi jalan protokol, dan berakhir kembali di Mapolres. Kegiatan tersebut untuk memberikan pengalaman baru bagi anak yatim piatu. Mereka bisa melihat langsung seperti apa patroli polisi serta menanamkan sadar keselamatan dalam berlalu lintas. Senang. Ini mau diajak jalan-jalan sama Pak Polisi kemana ini? Katanya patroli. Patroli ya. Senang nggak Dek ikut lagi? Senang nggak? Senang. Ini baru pertama kali atau gimana? Pertama kali. Pertama kali naik polisi ya? Iya. Usai patroli, Polres Kendal menggandeng jurnalis Forum Wartawan menggelar pembagian takjil kepada pengguna jalan. Sebanyak 50 bungkus takjil gratis disiapkan dalam kegiatan ini. Sore hari ini hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 kebetulan kami dari Polres Kendal mengadakan buka bersama dengan adik-adik dari panti asuhan. Nah, sebelum pelaksanaan buka bersama tersebut kami dari Satlantas dibantu dengan Satsamapta juga berinisiatif untuk memberikan edukasi dan dikmas lantas kepada adik-adik. Kami juga membawa adik-adik ini untuk ikut serta dalam pelaksanaan patroli ngabuburit lah begitu. Jadi kita ajak adik-adik ini selain tadi untuk edukasi terkait dengan peraturan berlalu lintas, kami juga mengajak bagaimana agar mereka mengetahui situasi patroli itu bagaimana. Harapannya ini tumbuh kesadaran berlalu lintas pada adik-adik kita. Terus juga bagi di antara adik-adik kita barangkali ke depan ada yang berminat juga untuk menjadi bagian dari anggota kepolisian. Ini akan menjadi kenangan yang cukup baiklah bagi mereka bisa ikut serta patroli dengan mobil-mobil dari kami. Begitu. Berapa anak dan yang diajak? Sore hari ini ada 50 orang anak. Ada mobil patroli nggak ini? Ya. Dipakai berapa mobil patroli ini? Ada berapa? Ada 10. 8 dari Satuan Lalu Lintas dan 2 dari Satuan Semangka. Polres Kendal berharap kegiatan tersebut memberikan kebahagiaan bagi anak yatim piatu di bulan Ramadan serta membangun semangat berbagi di masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyu Dea, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.